underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, musibah kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Cipinang, Jakarta Timur ini menyebabkan 3 balita meninggal dunia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita sedih ya. Kita sangat berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Karena 3 anak yang meninggal tadi itu, waduh ya kita nggak bisa bayangin kan. Dia di dalam rumah yang terbakar, anak-anak itu umurnya 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun ya antara itu. Itu kan kita bisa bayangin, itu kan kena panas sekali dan seperti dipanggang kan. Penderitaannya sangat luar biasa ya. Dan akhirnya memang komplek yang kebakaran itu bisa dipadamkan setelah ada 10 damkar, mobil pemadam kebakaran udah selesai. Tapi nyawanya 3 anak kecil tadi itu ya udah tidak tertolong, sudah meninggal dalam kondisi yang ya seperti areng gitu ya, hitam-hitam kena bakar gitu. Ya kita akan terenyuh ini kok seperti ini ya. Dan menurut penyelidikan itu dikatakan kemungkinan kebakaran ini akibat dari konsleting listrik. Nah, konsleting listrik ini kalau kita lihat kebakaran di mana-mana selalu menjadi alasan. Penyebabnya konsleting listrik. Ya, hampir 90% itu seperti itu. Yang lain tuh mungkin kompor meledak, gas LPG bocor ya. Tapi yang muni konsleting listrik itu 90% lebih. Ya, seperti kita ketahui, yang namanya konsleting listrik itu adalah terjadinya arus pendek. Ya, seperti kita ketahui, listrik itu kan ada 2 kabel ya. Istilah umumnya ini satu kabel positif, satu kabel negatif. Kabel positif itu yang ada strumnya, ada listriknya. Yang negatif itu yang tidak ada strumnya. Jadi kalau kita mau nyalain lampu atau menyalain apa, itu memang harus ada 2 kabel. Satu dipasang di kutub yang satu, yang positif dipasang di kutub yang lain. Ya, jadi setiap mau ada sesuatu yang menggunakan listrik itu pasti ada 2 kutub. Ya, nah ini semua instalasi listrik di rumah itu sama PLN itu kan sudah dipasangi yang namanya pengaman. Ya, bahasa umumnya itu adalah sekring. Ya, itu sebetulnya pembatas pemakaian listrik ya. Jadi kalau kita pakai listriknya terlalu banyak, maka pembatas itu akan anjlok kan. Ya, banyak sekali kalau kita punya listrik 900 watt, kenapa kita terus pakai berbarengan alat-alat listrik mulai dari rice cooker, AC, lemari es, maka sering itu namanya anjlok. Ya, ini adalah saklar pengaman, termasuk saklar pembatas. Ya. Kalau kamu pakainya di atas 900 atau 1300 ada lebihnya gitu ya, itu akan anjlok. Artinya saklar pengaman. Nah, fungsi daripada saklar pengaman itu juga kalau terjadi arus pendek. Ya, karena begitu terjadi arus pendek, kabel positif dan kabel negatif itu bersinggungan, maka itu akan menimbulkan arus yang besar sekali. Nah, kalau arusnya besar sekali begitu ya pengamannya tadi itu anjlok. Ya, kalau anjlok itu biasanya langsung mati listriknya. Nah, ini tidak terjadi kebakaran. Ya, tapi kalau arusnya tinggi, tidak ada pembatas, ya itu lama-lama kabelnya terbakar. Karena selalu ada apinya kan itu. Nah, itu terbakar. Kalau itu terbakar menjadi memang bisa bencana. Ya. Kalau itu dekat dengan kordennya ikut terbakar. Kalau kordennya udah terbakar, kusen yang terbuat dari kayu itu juga kebakar. Ya, kalau ada atap lagi yang bahannya mudah terbakar, ya kebakaran semua. Ya, maka yang paling penting itu kan saklar pengaman tadi itu. Nah, pertanyaannya, mengapa kok 90% itu selalu mengatakan
dicurigai itu konsleting listrik. Nah, ini kan menjadi PR dari PLN. Kenapa? Dan sampai hari ini kita belum pernah dengar ya PLN itu mensosialisasikan atau melakukan pencegahan. Ya, sekarang misalnya ya, kalau memang terjadi arus pendek, itu mestinya saklar pengaman yang milik PLN yang biasanya ada di atas tiang-tiang itu kan juga harus bekerja. Jadi kalau sudah ada arus pendek ya harusnya itu anjlok. Jadi tidak ada listrik lagi sehingga aman. Ya, jadi kalau memang ini terjadinya kok selalu konsleting listrik, ya maka ini menjadi tugas dari PLN. Apa yang terjadi? Ya, apakah pengawasannya itu kurang dilakukan di dalam instalasi listriknya? Seperti kita ketahui, PLN sekarang kalau kita mau masang listrik itu kan dimintai instalasinya itu yang garap bukan PLN. Instalasinya yang garap pihak ketiga. Kalau sudah itu betul, sudah digarap, gambarnya sudah jelas, baru PLN memasang meteran listrik untuk dialirkan. Nah, kalau ini terjadi terus seperti ini, maka kalau terjadi kesalahan-kesalahan sambungan ini kan PLN jadi cuci tangan. Loh, itu yang masang instalasi kan bukan PLN. Ya, beda dengan 30-40 tahun yang lalu. Dulu ya itu yang bertanggung jawab atau yang memasang instalasi itu PLN. Jadi kalau ada sesuatu ya makanya PLN lah yang bertanggung jawab. Tapi kalau sekarang karena diserahkan pihak ketiga, PLN cuci tangan. Jadi ini yang salah siapa? Kalau terjadi konsleting listrik seperti ini. Kenapa kalau terjadi konsleting kok saklar pengamannya yang namanya sekring itu kok tidak putus, tidak anjlok? Ini apa yang terjadi? Ya kan, apakah itu ada listrik liar atau gimana? Nah, ini kan tanggung jawabnya jadi susah. Ya, jadi mestinya kembalikanlah instalasi di dalam rumah itu adalah menjadi tanggung jawab PLN agar supaya kalau terjadi hal yang seperti ini tidak saling lempar tangan, tetapi tanggung jawabnya adalah PLN. Jadi ya kalau dia ngurusin listrik ya cuman tidak membangkit listrik terus disalurkan ke rumah, tapi instalasi rumahnya ini juga tanggung jawabnya dia. Dia punya petugas untuk inspeksi. Memang ini biayanya menjadi lebih besar ya enggak apa-apa. Ya PLN itu kan perusahaan gede sekali. Ya kenapa dia tidak bisa membentuk unitnya untuk instalasi? Ya ini kan ya harus benar. Atau sekarang ini kan juga kalau udah beres kan PLN tidak meriksa. Tidak ada PLN datang ke rumah masang instalasi betul atau tidak kan tidak diperiksa. Percaya aja sama pihak ketiga. Nah itu menjadi bencana yang seperti ini. Konsleting listrik terjadi di mana-mana kalau kebakaran. Ini menjadi tanda tanya besar agar supaya jangan sampai terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.